Tak tahu lagi bagaimana perasaan Ibu H. Sosok suami yang dia harapkan bisa mengayomi dirinya dan anak-anaknya ternyata tega membuangnya seperti halnya sampah yang tidak berharga. Halo semuanya, jika sekarang Bunda nonton video sekali ini, maka Bunda sedang menonton video di segmen Kisah Ratu Aura. Jadi pada Kisah Ratu Aura kali ini ya, saya itu punya satu kisah rumah tangga yang semoga saja bisa menginspirasi dan menghibur Bunda semuanya ya. Karena kisah ini terilhami dari cerita nyata. Hanya saja, agar tidak melanggar privasi, maka saya akan ceritakan dengan bahasa dan kronologi saya. Untuk itu, selamat menikmati ya. Setiap wanita yang menikah, tentu ingin suaminya perhatian, selalu ada untuknya, dan bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik. Dan saya rasa semua istri pasti setuju ya dengan hal ini. Namun terkadang kenyataan berkata lain. Dalam beberapa kondisi nih, terkadang suami itu terpaksa hilang perhatiannya kepada istri. Dan tentu saja ini membuat istri kecewa dan sakit hati ya. Seperti halnya kisah dari Ibu H. Beliau adalah seorang janda cerai mati beranak 3. Dan 2 tahun yang lalu, ada seorang laki-laki baik yang menikahi dirinya. Ibu H begitu mencintai suaminya. Begitupun dengan suaminya. Karena besarnya cinta Ibu H, akhirnya Ibu H ini menggantungkan harapan besar kepada suaminya untuk bisa menjadi sosok pelindung, penyayang, dan pengganti ayah untuk anak-anaknya. 1 tahun menikah, hubungan mereka sangat harmonis. Sampai di usia 2 tahun menikah, mertua dari Ibu H ini sakit. Dan setelah diperiksa ke dokter, mertua Ibu H ini didiagnosa mengidap kanker serviks stadium 3. Nah, karena suami Ibu H ini anak satu-satunya, maka suami ini lebih perhatian pada ibunya. Dan hampir setiap hari, suaminya itu menginap atau bermalam di rumah ibunya. Awal-awal nih, Ibu H ini memahami ya, memakluminya. Tapi lama-kelamaan, Ibu H ini merasa kesepian dan seakan-akan diabaikan oleh suaminya. Hampir 4 bulan terakhir mereka tidak pernah berhubungan. Bahkan kadang kalau pulang, suaminya itu hanya ambil baju, kemudian pergi lagi ke rumah ibunya. Dan sebagai seorang istri yang normal, tindakan suami ini tentu saja membuat istrinya sakit hati ya. Nah, pernah nih, suatu ketika Ibu H ini bicara pada suami untuk menginap 2-3 hari di rumah. Kemudian selebihnya menginap di rumah ibunya. Tapi ditolak mentah-mentah sama suaminya. Justru suami menawarkan nih, kalau memang mau ketemu dengan dia setiap hari, maka Ibu H harus pindah ke rumah orang tuanya. Tapi ganti nih ya, Ibu H menolak dengan alasan anak-anaknya banyak dan rumah mertuanya itu kecil, jadi nggak bisa menampung anak-anaknya juga. Nah, karena tidak menemukan solusi, maka Ibu H hanya bisa menahan rasa kecewa karena merasa tidak dihargai sebagai seorang istri. Padahal nih, sejak awal menikah, beliau ini berharap banyak kepada suaminya. Tapi kenyataannya malah seperti itu. Sampai puncaknya nih, Ibu H dan suami cekcok di WhatsApp. Dan akhirnya karena emosi, terlontar isi chat Ibu H minta pisah. Tapi suami nggak mau pisah dan ingin mempertahankan rumah tangganya. Sampai 1 minggu Ibu H dan suami ini masih sama-sama ego dan mereka tidak mau berkomunikasi. Setelah 7 hari berlalu, tiba-tiba ada pengacara datang ke rumah Ibu H. Pengacara ini membawa mandat dari suaminya untuk mengurus perceraian. Nah, sejak saat itulah suami sudah tidak mau berkomunikasi lagi dengan Ibu H. Dan akhirnya mereka bercerai. Saat itu, Ibu H sangat sakit hati sekali. Beliau seolah-olah tidak ada harganya buat suami. Bahkan untuk urus perceraiannya pun, suaminya nggak mau mengurusinya. Dan di titik ini, batin Ibu H merasa tersiksa. Apalagi jika dia ingat perlakuan suami yang begitu kejam kepadanya. Nah, dari kisah Ibu H tadi ya, saya mendapatkan beberapa penjelasan nih, bahwa ego, komunikasi, dan kompromi sangat berpengaruh pada ikatan energi batin suami dan istri.
Dan di kasus Ibu H ini, saya bisa rasakan ya, jika ego suami dan istri ini sama-sama tingginya, maka ikatan batin suami istri akhirnya tidak seimbang. Sebetulnya ketidakseimbangan ini bisa diatasi kok. Caranya tentu dengan komunikasi dan membuat kompromi. Tapi ternyata komunikasi dan kompromi yang salah itu bisa memperparah ketidakseimbangan ikatan batin suami dan istri. Untuk itu, dari sini saya belajar dua hal. Pertama, bahwa hati-hati dengan ego dan harapan, karena dua hal ini terkadang bisa merusak energi aura istri. Kemudian yang kedua, jangan sembarangan melakukan komunikasi dan mencari kompromi, apalagi jika dilakukan dalam keadaan emosi. Itu dua pelajaran yang bisa saya tangkap. Kalau Bunda sendiri, apa nih? Tulis di kolom komentar ya.